Oke. Bang Karisma, siap berdiskusi dengan baik? Oke, Bang. Oke, silakan Bang. Apa yang Bapak sampaikan? Begini, Bang. Nah, Menurut Abang itu agama Abang itu benar, Bang? menurut saya setelah saya pelajari dan saya teliti dengan seksama, benar Bang. Jalan kebenaran itu hanyalah dengan cara mengikut Yesus. Bukan ngikutin Muhammad Bang. Kalau ngikutin Muhammad nanti jadi mirip seperti Muhammad. Dan menjadi mirip seperti Muhammad, Anda akan melakukan perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan Muhammad. Contohnya apa? Contohnya nambah-nambah istri. Satu. Terus yang kedua, mengambil harta jarahan, ghanimah. Yang ketiga, Anda akan menciumi sebongkah batu di Arab. Nah, itulah akibat jika Anda menjadikan Muhammad sebagai suri tauladan yang harus dicontoh. Padahal sejatinya yang harus Anda contoh, Anda jadikan suri tauladan, itu adalah Yesus, bukan Muhammad. Begitu. Silakan. Justru itu agama Abang tidak benar, justru itu, Bang. Kenapa? Kalau memang agama Abang benar itu harus banding-bandingan dengan agama saya yang tidak benar menurut Abang. Karena agama Anda memfitnah bahwasanya Yesus menubuatkan seorang nabi namanya Muhammad. Gitu. Contoh. Muhammad berkata, sebentar Bang, tenang Bang. Muhammad berkata bahwasanya di dalam Injil itu dinubuatkan akan datang seorang nabi yang bernama Muhammad. Ciri-cirinya berupa tompel. Astagfirullahalazim. Bagaimana Anda memfitnah Injil bahwa ciri-ciri nabi itu adalah sebuah tompel? Padahal di dalam Bible, di dalam Alkitab, ciri-ciri nabi adalah dia bernubuat. Dia berkata dan perkataannya itu terjadi. Contoh, saya kasih contoh. Saya berkata bahwasanya tanggal 30 Januari akan terjadi gempa di Indonesia. Ketika perkataan saya itu tidak terjadi, maka itulah yang disebut sebagai nabi palsu. Tetapi ketika perkataan saya itu terjadi, itulah tanda bahwa saya itu sungguh-sungguh seorang nabi. Itu ciri-ciri nabi di dalam Alkitab. Lalu bagaimana Anda memfitnah ciri-ciri nabi itu dia memiliki tompel di punggungnya? Setelah saya mempelajari Injil, tidak pernah ada ciri-ciri nabi itu berupa tompel. Itu adalah fitnah yang nyata. Silakan. Oke, Begini, Abang berbicara secara agama saya dengan logika Abang. Abang memaknai Al-Quran saya secara dengan logika Abang. Masalah saya pakai logikanya tetangga sebelah. Saya kan punya akal. Bukankah di dalam Al-Quran setiap manusia itu diberikan akal? Maka kita harus menggunakan akal kita itu. Ternyata setelah saya pelajari, ternyata tidak ada di dalam Al-Quran ciri-ciri Nabi berupa tompel. Ternyata itu ada di hadis. Dan umat Islam tidak pernah disuruh beriman kepada hadis. Justru disuruh beriman kepada Injil. Betul? Abang ini tak betul itu, Bang. Coba silakan yang betul yang mana? Apakah disuruh beriman kepada hadis atau disuruh beriman kepada Injil? Ya kepada hadis, Bang. Karena hadis. Oke, mana? Ayat berapa? Ayat berapa yang mengatakan berimanlah kamu kepada hadis? Coba. Saya akan lawan Abang dengan logika, tak akan membawa Al-Quran saya yang suci karena Abang itu pakai logika. Berarti Al-Quran tidak sanggup menjelaskan. Logika Anda lebih baik untuk menjelaskan agama Islam ketimbang Al-Quran itu sendiri. Saya akan lawan logika Abang dengan logika saya. Abang, hadis itu Bang, rujukannya Al-Quran, Bang. Oke, jadi coba. Orang yang memberikan arti daripada Al-Quran itu adalah orang-orang yang tertentu seperti Nabi dan Rasul. Baik. Hadis itu rujukannya Al-Quran. Baik. Hadis rujukannya Al-Quran. Sebentar. Saya pegang omongan Anda ya.
Ya. Saya pegang omongan Anda. Hadis rujukannya Al-Quran. Menurut hadis, boleh tidak berdusta di dalam 3 hal? Berdusta di dalam Al-Quran boleh. Oke. Mana rujukannya di dalam Al-Quran bahwa boleh berdusta dalam 3 perkara? Silakan abang baca sendiri karena abang yang mengatakan. Saya akan menjawabnya, ayo bang. Bang, tadi abang bilang hadis Betul, itu tenang bang, Bisa tenang ya abang bang lihat. ya, tenang bang, istighfar bang, tenang ya. Tadi Anda bilang bahwasanya hadis ada rujukannya di dalam Al-Quran, setuju? Iya, baik pengertian. Oke, menurut hadis ini, sebentar bang, menurut hadis ini seorang muslim boleh berdusta di dalam 3 hal. Salah satunya adalah berdusta, seorang suami yang berdusta kepada istrinya kalau dia kawin lagi. Betul? Betul? Melenceng. Abang Kok melenceng? Itu telah abang itu ya, abang itu telah menfitnah agama saya, Pak. Oke, coba dengarkan ini. Dengarkan. Kita mengancam jiwanya orang. Tenang bang. Bang, Anda katanya bilang saya fitnah. Coba dengarkan dulu. Dengarkan kalau saya bilang fitnah. Ya, oke, terus. Oke, ayo. Bang, kalau kita ngomong bareng-bareng bang, yang didengar siapa bang? Oke, silakan, ayo. Oke, Karena Anda bilang saya fitnah. Nih, Daeng Ustadz Latif berkata begini. Dengarkan ya bang ya. Tidak hadis bang. Bapak boleh bohong untuk memuji istri. Boleh bohong, bahkan bohongnya berpahala. Pasang istri pagi-pagi. Gimana? Tadi Anda katakan bahwasanya saya membohong, memfitnah. Biar abang jelasinnya itu paham bang. Gini bang. Oke, hadisnya aja lah saya tunjukkan ya. Hadisnya aja saya tunjukkan. Boleh salah dan hilas bang. Ayo bang, tunjukkan hadis dalam Al-Quran. Oke, baik. Boleh berdusta ya. Ya, betul. Oke, boleh berdusta dalam 3 hal. Baik, saya akan tunjukkan hadisnya ya bang ya. Putar-putar bang. Saya bukan orang bodoh bang ya. Abang mau putar-putar. Baik. Jadi kita tidak boleh mengutip perkataan ceramah Ustadz ya. Karena menurut dia ceramah Ustadz itu katanya ngaco. Baik, kita langsung saja merujuk kepada hadisnya ya. Saya balikan dulu kamera saya bang ya. Sabar teman-teman. Mengajari umat Islam itu harus bersabar. Karena mereka tidak tahu apa yang tertulis dalam kitabnya. Seandainya mereka tahu apa yang tertulis dalam kitabnya, mereka pasti tidak akan jadi orang Islam lagi. Aduh, kenapa ini? Sebentar. Sabar ya bang ya. Apakah boleh berdusta? Perhatikan ini ya. Kelihatan Ustadz? Kelihatan? Oke. Bentar bang, ya. Oke. Dikatakan di sini Rasulullah SAW tidak disebut pembohong jika bertujuan untuk mendamaikan di antara pihak yang berselisih. Di mana ia berkata yang baik atau mengatakan yang baik demi mendamaikan pihak yang berselisih. 1. Ibnu Syihab berkata, aku tidaklah mendengar sesuatu yang diberi keringanan untuk berdusta di dalamnya kecuali dalam 3 perkara. Dalam peperangan, mendamaikan yang berselisih, dan perkataan suami pada istri. Boleh bohong. Contoh. Suami, tenang dulu Pak Ustadz. Biar saya selesaikan. Contoh, Ustadz lagi ceramah ke Jakarta. Di Jakarta melihat perempuan cantik. Maka Ustadz nikah lagi, tapi ngakunya tidak nikah lagi. Ya itu boleh. Nah, agama saya bang, padahal itu bang telah jelas-jelas menunjukkan suami kepada istri untuk meninggalkan istri. Kenapa lari kepada poligami bang? Bang, ini ada ustadz yang ngomong loh. Dia ngomong begitu bahwasanya salah satu nih. Kalau kawin lagi. Nih, dengarkan ya bang ya. Nih, dengarkan. Kedua, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Loh iya, juga susah yuk.
Orang kawin mana mas? Enggak, padahal loro bojone. Itu memang betul. Nah, sekarang stop itu masalah itu stop dulu. Kata Anda Jangan. tadi, Abang saya luruskan dulu. Tadi abang ya itu suami sama istri. Kenapa abang diputarkan sama poligami, Bang? Itu abang lari dari oke, kenyataan. boleh Bang. nggak suami membohongi istrinya? Enggak, Anda mengakui salah apa tidak? Boleh tidak suami membohongi istrinya? Boleh, asalkan demi kebaikan. Oke, contoh misalnya. Di dalam Islam boleh nggak kawin lagi? Aduh. Jangan ngomong bareng-bareng, Bang. Siapa yang mau kita dengar? Jangan ngomong bareng-bareng. Oke. Anda sudah mengakui suami boleh membohongi istrinya. Contoh. Boleh nggak dalam agama Islam suami kawin lagi? Boleh atau tidak? Kalau itu abang lari dari perkataan abang sendiri tadi. Oh, Saya bisa katanya boleh. Ini gimana sih? Contoh misalnya, saya seorang ustadz. Saya kawin lagi. Lalu saya bilang sama istri saya, tidak, istri saya masih kamu seorang. Inilah yang saya bilang berbohong demi kebaikan. Daripada saya bilang saya sudah kawin lagi, nanti tidak dimasakin lagi. Ya kan? Kemudian yang kedua, nanti tidak digosokin lagi bajunya. Nanti repot, makanya saya bilang, tidak kawin lagi, masih tetap setia. Itu gimana? Abang itu justru abang seakan-akan abang itu menunjukkan kebodohan abang sebagai manusia, Bang. Kenapa? Tadi membuka sebuah hadis tentang istri, suami boleh boleh mensiasati istri untuk demi kebaikan. Iya Bang, makanya saya bilang Bang, ini loh, saya balik lagi kamera saya ya, kan sudah dibilang boleh berbohong istri kepada suami kepada istrinya lain nih ya, lihat perhatikan. Dan perkataan suami pada istri, perhatikan. Berarti hubungan suami istri di dalam agama Islam itu memang boleh berdusta. Betul. Abang tahu kan itu berdusta untuk menyenangi istri, Bang. Iya, makanya saya bilang contoh misalnya begini. Contoh. Misalnya Oke, berikan kepada saya contoh bahwasannya suami boleh bohong kepada istrinya. Contoh Bang, istri masak, umpamanya Bang ya. Ini agama saya mengajarkan Bang. Saking dari benarnya agama saya Bang. Istri lantas keasinan gitu, gitu. Saya mana Bang rasanya? Oh enak deh gitu. Lantas adik itu, sekalipun itu asin, tahu itu si istri si asin, tapi demi kebaikan istri. Kita menjaga perasaannya Bang, itulah agama kami, akhlak kami Bang. Mau apa Bang sekarang ayo? Baik, Anda mengatakan bahwasanya bohong dalam hal suami istri itu contohnya misalnya seorang istri masak. Lalu masakannya keasinan, betul? Betul. Ya. Lalu kata suami, wah enak ini pas. Nah, makanya akibat dari kebohongan yang seperti itu, besok dia masak yang kayak begitu lagi. Gimana sayang? Enak, wah mantap. Wah berarti suami saya suka yang asin-asin. Besok bikin lagi. Sebulan Anda bohong, tenang. Bang, Anda tadi udah ngomong, saya nggak boleh ngomong. Bang. Oke, silakan. Sebulan Anda berbohong sama istri begitu, pembuluh darah Anda keras dan Anda jantungan, Bang. Karena apa? Karena inilah yang saya katakan kebohongan yang dipelihara. Oke, sekarang saya, Bang. Saya. Oke, silakan. Istri Abang. Karena kita selalu mensiasati istri, memberikan yang terbaik untuk istri. Itu kan niat kita kan karena untuk kebaikan keluarga kita, ya Bang. Lantas istri merasakan masakannya sendiri, itu asin.
lantas dibilang enak sama suami, dia makin perhatian sama kita, Bang. Perasaannya sebagai seorang muslim itu, Bang, malah makin timbul dan makin sayang tuh, Bang. Salah Bukan Bang, versinya besok Abang. dibikinin lagi masakan yang kayak begitu karena Anda bilang enak. Loh, karena Anda bilang enak berarti dia langsung membatin. Tadi saya cicipin keasinan, suami saya suka yang asin-asin. Ah, berarti suami saya suka yang asin-asin. Besok dibikin lagi yang kayak begitu. Enak saya? Enak? Oh, mantap. Ah, besok bikin lagi. Enak sayang, mantap. Besok bikin lagi, Bang. Apa tidak benar yang saya katakan? Anda sakit jantung karena makan asin-asin terus. Lu gimana? Itu bedanya Islam dan Kristen, Bang. Nafsirkan yang bukan-bukan, Bang. Padahal kami yang muslim itu Oke, baiklah. baik. Baik. Oke, yang itu sudah selesai dulu, Bang. Sekarang gini. Tadi Anda bilang bahwa rujukan hadis itu adalah Al-Qur'an. Setuju? Setuju. Baik, sekarang saya tunjukkan ayatnya. Tenang, Bang. Sekarang saya tunjukkan ayatnya. Perhatikan, Bang. Apakah yang dikatakan Al-Qur'an terhadap orang-orang yang suka berbohong? Perhatikan. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah orang-orang pendusta. Ini kan rujukannya kan, makanya saya bilang, Bang, umat muslim telah sesat karena apa? Karena mereka telah mempercayai Muhammad versi hadis. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Apakah Muhammad mengada-adakan kebohongan? Apakah Muhammad mengajarinya? Justru dia yang mengajarkannya, Bang. Makanya saya bilang kalian sungguh berada di dalam kesesatan yang nyata. Betul. Oke, kalau kurang saya tambahi, Bang. Saya tambahi. Di dalam surat Al-Ahzab, tenang, Bang. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Disuruh mengucapkan perkataan yang benar. Tetapi karena kalian mengikuti hadis, maka kalian berkata, boleh berdusta. Gimana? Bang. Oke, boleh saya tanggapi, Bang? Silakan. Abang menunjukkan hadis tadi boleh berbohong tentang 3 hal. Lantas abang menunjukkan tidak boleh berbohong dalam hal apa itu, Bang? Coba abang tunjukkan. Kalau abang memang paham soal Al-Quran, Bang. Ayo, jangan abang menjadi orang munafik tentang agama abang sendiri. Katanya dikatakan di sini, Bang, orang-orang yang mengada-adakan kebohongan adalah ciri-ciri dari orang-orang yang tidak beriman. Jangan bentrok-bentrokkan Al-Quran. Kok dengan yang sudah bertentangan, Bang? Gimana sih? Aduh. Udah gini aja, saya mau pesan kepada Anda, satu pesan dari Injil. Apa yang dikatakan Yesus, Bang? Dengarkan, Bang. Apa yang dikatakan Yesus? Yang dikatakan Yesus begini. Jika iya, katakanlah iya. Jika tidak, katakanlah tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sudah jelas di dalam Bible, di dalam Injil, jangan berdusta. Harus mengatakan kebenaran. Nah, sementara di dalam ajaran agama Islam, boleh berdusta. Salah satunya boleh suami membohongi istrinya. Makanya saya bilang, Bang, segeralah Anda meninggalkan agama Islam dan datanglah kepada Tuhan Yesus. Jadilah Anda seorang pengikut Yesus, ya. Itu pesan saya kepada Anda. Sekarang mungkin Anda masih berkeras, tetapi berjalannya waktu, semoga Anda akan berpikir. Selamat malam. Terima kasih. Iya, kita debat kusir terus nanti jadinya. Arhan Jamalulail, silahkan nyalakan kamera Anda. Silakan. Arhan.
Apakah Anda mendengar suara saya? Lo ngapain masih Kristen? Ya ampun, tinggalin aja Kristen dis. Kenapa saya masih Kristen? Nah. Contohnya seperti yang barusan tadi saya bahas, Bang. Karena di dalam ajaran Kristen, Tuhan Yesus kami mengajarkan untuk tidak berdusta. Sementara Anda masih Islam, Anda diajarin boleh berdusta. Ayo secara logis saja berpikir. Yang mana yang pantas diikuti? Coba. Pertanyaanmu aneh. Silakan. Sekarang pertanyaan saya. Di dalam Bible ada nggak Yesus menyuruh orang Kristen ke gereja pada hari Minggu? Nah, Ini Anda ini yang dibahas apa? Yang dijawab apa? Kan nggak berani Tadi jawab, Anda bertanya. Dijawab aja, Sebentar, Bang. Arhan. Dijawab Tadi kamu aja. tanya sama saya. Kamu bilang begini, kenapa kamu kok masih Kristen aja? Barusan tadi saya bilang, di dalam Kristen itu diajarkan untuk tidak berdusta, untuk mengatakan yang benar atau jujur. Nah, sementara di dalam agama Islam, tadi sudah jelas-jelas dibolehkan untuk berdusta. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu. Menurut akalmu dan hati nuranimu yang paling dalam, yang mana yang benar? Diajarkan untuk jujur atau diajarkan untuk bohong? Untuk jujur. Bagaimana kamu masih tetap Islam kalau begitu? Ya karena sementara dalam ajaran agama Islam diajarin bohong. Nah, silakan. Karena kalau kebohongan itu memperbaiki akhlak kita ya nggak apa-apa. Berarti boleh bohong. Contoh, nih, abang Edis suruh saya makan babi. Terus, udah bang tadi. Nah kan baik, saya kan berarti sebagai umat Islam tidak boleh makan babi. Oke, Ya, berarti dengan Anda berbohong seperti itu, berarti itu akan membuat satu kesimpulan terhadap orang yang mendengar, oh berarti dia makan babi, berarti ajaran Islam boleh makan babi gitu. Berarti begitu kan? Betul nggak? Bukan begitu. Aduh. Yang penting kita mau sekarang saya tanya sama kamu, apakah gitu. bohong itu baik? Sekarang saya tanya, apakah bohong itu baik? Ya kalau demi kebenaran ya baik. Bohong Baik. demi kebenaran itu baik. Berarti Islam itu bohong demi kebenaran. Ya bukan Islam demi kebenaran, itu udah umum bang. Kalau sebutkan. Oke, misalnya. Udah umum bukan Islam aja gitu loh. Oke, misalnya nih, ada suami istri di dalam ajaran agama Islam di hadis tadi, maka seorang suami itu boleh membohongi istrinya. Coba tunjukkan kepada saya hal baik apa bohongnya suami kepada istri itu baik. Silakan. Ya contoh begini, umpama kita mau cari nafkah Kawin lagi. Ya bukan kawin lagi. Lo itu contohnya yang dicontohkan oleh Ustadz. Ini loh. Biar kamu kasih contoh. Kalau ngasih contoh yang bagus nih. Ini Ustadz Abdul Latif nih. Lihat, dengarkan. Perhatikan ya. Nih. Bapak boleh bohong untuk memuji istri. Boleh bohong. Bahkan bohongnya berpahala. Masa? Lihat tuh. Lihat kan? Tuh, boleh bohong. Bohong kepada istri dan bohongnya berpahala. Nah, itu tujuannya apa gitu loh? Tujuannya kemana gitu loh bang? Intinya boleh suami membohongi istrinya. Betul. Ya teman ada maksudnya apa gitu loh? Kalau cuman biar aman. Contoh. Dalam Islam kan boleh nambah istri, betul nggak? Boleh nambah istri. Boleh. Oke, kamu nambah istri. Menurut hukum agama Islam, menambah istri itu tidak harus izin dari istri pertama. Nggak ada itu dalilnya. Yang penting ada ijab, ada qabul, ada sah. Itu syarat pernikahan di dalam agama Islam. Ya. Nah, lalu ketika Anda pulang ke rumah, misalnya Anda kasih tahu kalau Anda sudah kawin lagi, nanti satu, bisa istri kena serangan jantung. Kedua, bisa berakibat tidak dimasakin lagi. Ketiga, bisa berakibat istri kerjanya ngamuk-ngamuk terus, mukanya muram terus. Nah,
Maka demi kebaikan, maka Anda harus bilang sama istri bahwa Anda tidak punya istri lagi di luar, betul? Kan itu demi kebaikan, betul dia tidak? nggak nanya. Kalau nggak nanya nggak berbohong dong kita. Kalau dia nggak nanya kita nggak berbohong. Contoh, HP berbunyi. Ding, 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 ding. Halo, sayang. Sayang lagi di mana? Oh, sayang, saya lagi berdakwah. Ini berdakwah. Terus istri nanya, Papa, siapa itu? Ah, biasa, teman. Katanya. Kalau dia ngaku itu istri yang baru nikahin gimana? Bisa berantakan kan? Kata Yusuf PI bisa piring terbang, panci terbang. Betul? Nah, maka boleh berdusta di dalam hal tersebut. Bahkan dustanya berpahala. Betul? Enggak berpahala. Dia nggak percaya ajaran agama Islam. Intinya gini Bang. Saya cuma ngomong begini. Kita nggak usah bahas yang rumit-rumit. Nggak usah bahas yang tinggi-tinggi. Kalau Anda mau membuka pikiran Bang. Ayo buka Injil. Buka Al-Quran. Ayo belajar. Ayo kita buka isinya secara objektif. Nggak usah membela ini, nggak usah membela itu. Pelajari aja. Ini salah satunya begini. Di dalam Injil diajarkan untuk berkata yang benar. Jujur. Nah, kabur dia kan. Ya silakan. Puguh. Nampaknya si Puguh masih belum puas dia. Gimana Puguh? Sekarang gini Dis ya, saya mau nanya. Di Al-Quran itu, di Islam, diajarin untuk berbohong, itu nggak ada. Tetapi, jikalau kita berbohong untuk kebaikan, itu boleh. Contohnya, suami ditanya sama istri, Pah, capek nggak kamu kerja? Enggak. Itu baik. Tapi dalam konteksmu dipelencengkan menjadi selingkuh, harus berbohong. Ada nggak di situ hadisnya selingkuh? Yang bilang selingkuh siapa? Bukan selingkuh, kawin lagi. Ya, Anda harus bisa bedakan. Hadisnya, Aduh, Puguh. Ada nggak hadisnya di situ? Enggak. Ada nggak hadisnya di situ bahwa kita kawin lagi boleh, tapi kita harus berbohong? Tidak ada. Cari kalau ada. Oke, boleh nggak suami membohongi istrinya? Boleh dengan catatan untuk kebaikan, bukan untuk kebaikan lagi. Nggak boleh ada itu. untuk kebaikan. Oke, sekarang saya tanya sama Anda, kawin lagi bagi yang mampu baik nggak? Itu nggak baik, tapi kalau kita mampu itu boleh. Sebentar, sekarang saya tanya, Muhammad kawin lagi nggak? Ya. Baik nggak? Baik. Oke, berarti kalau muslim senang. Kalau muslim kawin lagi baik nggak? Itu baik, asal diperbolehkan. Oke, berarti apakah Anda harus jujur kalau kawin lagi sama istri? Oh, jujur, kita harus Mana dalilnya? Mana dalilnya? Sedangkan dalam ajaran agama Islam boleh berdusta. Seorang suami boleh berdusta kepada suaminya. Betul? Nggak ada dalilnya. Coba cari, tadi buka. Baik, tadi saya tampilkan lagi ya. Saya tampilkan lagi. Oke. Makanya orang Islam ini jika benar-benar dia pelajari akan dia tinggalkan. Sayangnya kamu tidak mempelajarinya, Puguh. Nggak bisa gantian ngomongnya, kita nggak pernah dikasih ngomong. Oke, baik, saya tampilkan dulu ya. Tapi debat mencari kebenaran, gantian ngomong dong. Dari tadi tak liatin kamu nggak pernah ngasih ngomong. Baik. Kita bukakan dalilnya yang mengatakan bahwa boleh berdusta seorang suami kepada istrinya. Tapi kamu yang baca ya. Nanti kalau saya lagi yang baca, jadi saya sendiri yang ngerti agama Islam. Oke. Baik. Oke. Kamu yang baca. Coba kamu yang baca. Ya, di situ ya. Ibnu Syihab berkata, aku tidak mendengar sesuatu yang diberi keringanan untuk berdusta di dalamnya kecuali dalam 3 perkara. Apa saja? Kurang terang. Dalam apa saja? Peperangan. Lalu? Mendamaikan yang? Ya. Berselisih. Perkataan suami.
pada istri atau istri pada suami. Nah, jadi boleh nggak saling berbohong antara suami istri? Boleh nggak? Boleh. Untuk Boleh, apa? tetapi Untuk membawa konteksnya bagaimana? untuk membawa kebaikan rumah tangga, betul? Betul. Betul. Nah, sekarang saya balik dulu kamera saya. Sabar. Nih, di dalam agama Islam boleh nggak suami nambah istri? Boleh. Oke. Suami yang nambah istri, jikalau dia jujur, maka bisa jadi istri yang pertama akan murung, jadi sakit. Bisa jadi istri yang pertama ngambek terus, tidak mau masak lagi, bernyanyi. Dia menyanyi begini, kalau dia nyanyi begini. Sebentar. Kalau dia, sebentar, tenang dulu, tenang. Dia kalau nyanyi begini, mana mungkin satu pondok ada dua cinta, ada dua cinta, biarlah aku yang mengalah daripada hatiku terluka. Loh, sebenarnya daripada dia nyanyi begitu, tenang, daripada dia nyanyi begitu, bermuram durja, bersenandung sedih terus, akhirnya suami berbohong. Dia bilang, sayang, saya tidak nikah lagi. Sekarang saya tanya, boleh nggak bohong seperti itu? Nggak boleh. Ngomong di. Tadi sudah ada hadisnya. Demi kebaikan rumah tangga, demi kebaikan rumah tangga, maka boleh berbohong. Gimana sih? Nggak usah takut untuk saya jawab ya. Sekarang saya jawab. Silakan. Di situ seorang suami atau seorang istri boleh berbohong, ya. Tapi kenapa kok kamu larinya menjurusnya berbohongnya untuk kawin lagi? Nggak ada seperti itu. Terus untuk apa? Bohongnya untuk apa kalau gitu? Sekarang tunjukkan, ada nggak di situ dalilnya kebohongan untuk kawin lagi? Ya udah.